bersama Gereja Universal, Sanata Dharma memiliki visi untuk baktian dan pelayanan yang ditujukan kepada tanah air dan juga gereja. Wah, keren banget ya Dan visinya. Jadi cocok banget nih dengan tema kita hari ini tentang resilience. Karena nilai-nilai yang mereka bawa juga soal pengabdian dan ketangguhan. Benar banget nih. Semoga lewat acara ini makin banyak generasi muda dan masyarakat umum yang terinspirasi dari visi, juga misi, dan semua pelayanan yang ada dari kedua lembaga ini. Nah, sebelum kita mulai, biar teman-teman nggak bingung nih, apa sih susunan acara yang di webinar kali ini? Jadi, kali ini aku bakal jelasin tentang rundown pada webinar hari ini. Yang pertama, pembukaan dan perkenalan host dan co-host. Kemudian, doa pembuka. Lalu ada penjelasan tema, tata cara webinar, dan perkenalan narasumber. Dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Romo Sugio Pitoyo SC. Lalu kita akan ada sesi tanya jawab, foto, penutup, dan doa penutup. Oke, makasih Raga atas pembacaan alurnya. Jadi teman-teman itu tadi ya, kita rundown-nya untuk ini. Jadi tetap stay tune terus dan setiap sesi itu nyambung ke sesi berikutnya ya. Dan juga kita udah siapin sesi yaitu tanya tadi untuk teman-teman bisa berinteraksi dengan narasumber juga. Sebelum kita mulai lebih jauh, ayo kita doa dulu minta berkat dan penyertaan Tuhan supaya acara ini lancar dan membawa manfaat. Doa pembuka akan dipimpin oleh Gloria. Untuk Gloria dipersilahkan. Selamat pagi, Romo, Bruder, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Gloria. Saya akan memimpin doa pembuka dalam webinar ini dengan ajaran Katolik. Bagi teman-teman yang lain, mohon sampaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan berkumpul bersama dalam acara webinar ini. Walaupun terpisah oleh jarak, namun dipersatukan dalam satu tujuan. Kami mohon berkat dan bimbingan-Mu atas seluruh kegiatan yang akan kami laksanakan hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami menerima segala ilmu pengetahuan dan wawasan yang akan dibagikan. Berkati para pembicara dengan hikmat dan kemampuan untuk menyampaikan materi dengan jelas dan bermanfaat. Berkatilah juga untuk para peserta yang siap terbuka dan semangat untuk belajar. Semoga melalui kegiatan ini kami dapat semakin mengembangkan talenta yang telah Engkau berikan dan dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu dan kesejahteraan sesama. Ya Tuhan, jadikanlah waktu yang kami habiskan ini bersama-Mu berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Semoga apa yang pelajari dapat kami amalkan dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan seluruh acara ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Gloria atas ketersediaannya. Oke teman-teman, jadi kita mau bahas sedikit nih tentang tema webinar kita hari ini. Jadi tema kita kali ini adalah Journey of Resilience. Kita ngobrolin tentang penerimaan, ketangguhan, dan juga bagaimana itu semua dapat menumbuhkan joy atau kebahagiaan di hidup kita sendiri. Nah, pembelajaran hidup ini tuh menurutku relevan banget buat kita semua. Baik buat kita sendiri ya, buat kaum-kaum mahasiswa ataupun buat masyarakat umum nih. Iya kan, Raga? Ya, benar banget nih. Nah, di sini kami juga berharap agar semua peserta bisa aktif. Setelah materi selesai, kita bakal buka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman bisa kirim pertanyaan lewat chat atau nanti dapat angkat tangan kalau mau bertanya langsung dengan narasumber. Bener banget. Bahkan kalau mau kasih komentar refleksi juga bisa ya. Nanti kalau resen kita bisa tunjuk untuk ngobrol bareng.
Tapi kayaknya mending kita kenalan dulu nggak sih sama narasumber kita hari ini? Nah, sekarang kita bakal kenalan sama narasumber kita yang luar biasa. Hari ini kita beruntung banget karena telah hadir bersama kita Romo Sugiyopitoyo SC yang sering disapa dengan Romo Pit. Sekarang beliau menjabat sebagai Rektor Yayasan SMA Kolese de Brito Yogyakarta. Nah, jadi beliau akan berbagi pengalaman dan pandangannya tentang resilience dan juga kehidupan serta karya. Jadi terima kasih banyak atas Romo, atas kesediaannya. Gimana kabarnya hari ini Romo? Baik. Dengar suara saya nggak? Dengar Dengar, Romo. dengar. Dengar ya. Nah, selamat datang Romo. Senang Terima banget nih kasih. kita bisa belajar langsung dari pengalaman-pengalaman Romo. Baiklah teman-teman semuanya, saatnya kita masuk ke acara inti webinar kali ini, yaitu pemaparan materi Journey of Resilience oleh Romo Pit. Kepada Romo, kami persilahkan. Selamat pagi, Bu Yolanda dan juga para mentor, lalu scholar dan juga alumni ya. Eh, saya akan mulai dengan yang tadi dibilang ya, Journey of Resilience itu ya, atau resiliensi itu kan ketangguhan mental ya. Dengan apa yang saya alami sedikit ya, lalu nanti masuk ke bidangnya. Jadi nomor satu itu ya ketika kita lahir harus menderita, ya. Keluar dari rahim ibu, ya, mata kita lihat matahari, nah, udara kadang-kala panas, kadang-kala dingin. Ketika lapar biasanya sudah nggak usah minta, sudah tersalur tubuh di dalam rahim itu, gitu. Kemana-mana terlindungi dalam rahim. Tapi setelah keluar dari rahim, itu saat di mana kita berhadapan dengan kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang harus dihadapi, bahkan untuk bisa belajar omong, ngomong, jalan, ya, berinteraksi. Kalau lapar harus makan, kalau ngantuk harus tidur, kalau lelah, capek harus istirahat. Kan tiba-tiba dicelakakan oleh misalnya musibah banjir, gitu, atau gempa bumi, atau apapun yang terjadi. Bahkan mungkin orang lain tiba-tiba nggak seneng sama kita. Entah karena wajah kita, entah karena kata-kata kita, perbuatan kita. Dan mungkin lihat kita aja mereka sudah nggak seneng, kadang-kadang gitu ya. Jadi banyak hal yang memang harus kita tanggung sejak lahir, yang itu bukan pilihan kita sendiri. Kenapa harus lahir di tempat yang ini, bukan yang tempat yang itu gitu ya. Maka kita itu manusia memang dilahirkan untuk berjuang. Jadi nggak ada manusia dilahirkan untuk mati ya. Ya, kalau dilahirkan untuk mati berarti ya sudah di situ. Tapi kita lahir untuk hidup dan untuk hidup yang bahagia. Karena kalau yang nggak bahagia, ya pasti tidak ada ketahanan hidup ya. Nah, konsep hidup bahagia itu yang akhirnya membuat kita ini bisa salah pilih, salah jalan ya. Misalnya konsep kita bahagia adalah punya duit banyak, punya rumah bagus, punya ini itu. Padahal kita nggak punya. Nah, kita sedih. Bahagia adalah ketika dapat pacar yang cantik, ya. Akhirnya dapat pacar cantik. Ternyata pacarnya selingkuh, akhirnya tidak bahagia. Atau pacarnya ketemu orang yang lebih disukai lagi, kita ditinggalkan. Atau mungkin kita sudah dapat pekerjaan bagus dan apa gaji bagus, tapi lingkungan kerjanya sangat kompetitif yang tidak sehat, saling menjatuhkan gitu ya. Nah, ketika kita memilih sesuatu, lalu itu ada risiko-risiko yang diambil. Dan kita harus memilih, harus memutuskan. Makanya bagaimana kita mengatur pikiran kita, hati kita dalam membuat keputusan, ya, dalam memandang hidup ini seperti apa, itu penting ya. Pengalaman saya itu 33 tahun ditugaskan di luar negeri. Saya di
Filipina, di Amerika, di Thailand. Baru pulang itu tahun 22 kemarin ya. Ketika pulang langsung dimasukkan di Sanata Dharma. Selain di sana saya ngajar, juga pegang LKM, Lembaga Kesehatan Mahasiswa. Lalu sekarang saya jadi rektor di Brito, juga ketua Yayasan di Brito ya. Jadi ngajar di Thailand masih. Eh, Jadi perjalanan saya di luar negeri, baik dari studi mau dari apapun yang dikerjakan itu, kadangkala saya dihadapkan dengan sesuatu yang tidak terduga ya. Contoh ya, contoh kita mau frustasi dengan mudah itu ya. Saya datang di Thailand, dijadikan pimpinan Yesuit Thailand. Hmm, Tugas utama itu adalah Romo tolong mendirikan perguruan tinggi untuk anak-anak miskin di pegunungan bagian utara Thailand, di Chiang Rai atau di Chiang Mai, pokoknya bagian utara. Itu suku gunung yang anak-anaknya itu kalau sudah lulus SD, SMP, lalu pikirannya atau kehendak orang tuanya jadi pelacur. Mudah cari uang dan tantangannya di sana memang ya untuk hidup susah. Nah, atau menjadi penjual obat terlarang ya, ganja dan semuanya. Atau lalu juga memakai itu ya. Maka banyak anak itu idealnya itu adalah lulus lalu nanti jadi itu. Nah, untuk masuk perguruan tinggi pun mahal. Maka berbagai concern akhirnya memutuskan Yesuit harus punya perguruan tinggi untuk membantu orang-orang ini yang tidak hanya terlantar, tapi menderita, tapi juga tidak punya masa depan dan bisa dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu tugasnya cuma Romo tolong didirikan perguruan tinggi. Saya tahu tidak diberi uang, tidak ada uang untuk itu, tidak ada tanah, tidak ada. Jadi cuma perintah, ya, tolong gitu itu. Nah, coba kita bayangkan, tolong dirikan, nggak ada tanah, nggak semuanya nggak ada. Hanya karena sebagai pimpinannya. Tetapi waktu itu saya satu-satu yang menjadi kekuatan adalah ini pasti dari Tuhan, Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyelesaikan. Maka saya mengajak teman-teman itu berdoa. Siapa yang saya kenal, saya minta berdoa untuk intensi ini ya. Lalu juga saya berusaha tidak mencari uang, tetapi mencari teman, dukungan dari teman. Itu sangat penting ya. Baru setelah dari teman-teman itu ada banyak ahli, banyak teman yang akhirnya mikir bareng, merencanakan, akhirnya uang juga datang. Sekarang kalau kita pergi ke Chiang Rai, lalu kita cari itu Xavier Learning Community itu perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Sengtam College. Sengtam itu cahaya dunia, itu seminari tinggi Thailand satu-satunya ya. Dan sebagai universitas atau sebagai perguruan tinggi yang masih baru, waktu itu berdirinya mulai ada di 2016, 2022 itu sudah mau dikunjungi oleh kerajaan. Lalu akhirnya dikunjungi kerajaan ketika saya sudah pulang. Tempat. Itu luar biasa. Nggak pernah ada institusi baru, apalagi bukan milik pemerintah, dikunjungi oleh kerajaan Thailand. Nah, itu berarti ada mukjizat-mukjizat. Maka banyak hal yang saya alami itu, resiliensi itu bukan hanya kekuatan manusiawi, tapi kekuatan adik kodrati di luar manusia. Maka kalau kita bilang resiliensi, kan banyak itu di internet tentang wow ini itu buka aja tuh banyak kali penjelasannya ya, ketahanan mental, ketangguhan, lalu kita harus belajar dari apa saja ya. Nah, tapi bagi saya satu justru ketika kita itu bisa menghubungkan diri dengan kekuatan yang tidak terbatas, Tuhan sendiri. Tidak ada yang bisa lawan, kita tidak pernah kehabisan,
Dan di sana selalu ada harapan, di sana selalu ada kekuatan, di sana selalu sudah disediakan. Maka saya senang dengan nama Providencia Dei. Itu kan penyelenggaraan ilahi, God's Providence. Ternyata Tuhan itu sudah di situ menyiapkan semuanya. Maka yang kita butuhkan itu adalah kepekaan. Kepekaan hati, kepekaan pikiran, keterbukaan, lalu mencoba memilah-milah ya. Jadi bukan belajar ketahanan diri, tapi justru belajar memilah-milah ini dari Tuhan atau dari setan ya. Ini dari diri saya sendiri atau keinginan apa ini? Ya. Dari roh yang baik atau bukan gitu ya. Dan ketika kita bisa menemukan ini dari roh yang baik, ini kebaikan. Lalu cahaya dan kekuatan Tuhan itu dilimpahkan begitu sehingga rencana sebaik apapun yang kita rencanakan tidak akan melebihi apa yang sudah direncanakan Tuhan. Itu garis bawahnya. Jadi resiliensi itu kalau bagi saya dasarnya justru iman ya, bukan psikologi ya, bukan bimbingan konseling ya, bukan olahraga, bukan makan, bukan orang yang cacat pun yang kita bilang kekurangan secara fisik atau mental bisa mempunyai resiliensi ketika bisa connect dengan namanya penjaraan ilahi ya. Maka ini kalau saya mau mulai dengan sharing resiliensi ya. Nah, coba buka dulu share. Bisa dilihat ya resilience ada tuh di layar ada ya. Apa itu? Singkat dulu ya. Seorang tokoh terkenal namanya Nelson Mandela, ya, pemimpin Afrika Selatan yang memimpin revolusi akhirnya merdeka dan melakukan politik apa itu pembedaan warna kulit ya, apartheid itu ya sangat terkenal. Itu mengatakan ini. Jadi latar belakangnya memang orang yang kesulitan ya, menderita. Dia bilang the greatest glory in living lies not in never falling. Jadi the greatest glory in living, kemuliaan kehidupan yang paling besar nih kalau kita ngomong soal hidup gitu ya. Bukan terletak pada ketika kita jatuh, kita tidak bisa jatuh, tidak pernah jatuh. Bukan itu. Kalau tidak pernah jatuh berarti hebat. Bukan. Tidak pernah menderita hebat. But in rising every time we fall. Tapi ketika kita bisa bangkit, setiap saat kita bisa bangkit. Itu. Jadi bukan menghilangkan kegagalan, menghilangkan kejatuhan, menghilangkan sakit atau penderitaan. Ya. Yang namanya sakit, penderitaan, lapar, ditolak, itu selalu ada. Jadi bukan ketika kita masih hidup di dunia ini, pasti ada penderitaan. Punya rumah, punya mobil, punya semuanya. Ternyata penderitaan dari keluarganya sendiri. Ya. Atau punya semuanya, pandai, ternyata penderitaan dari teman. Ya. Maka ini ya, the greatest glory lies not in never falling. Jatuh itu biasa. Tetapi bangkit itu istimewa. Ya. Nah, maka dia menjadi tokoh yang sangat terkenal karena punya resiliensi yang sangat tinggi. Ketangguhan mentalnya itu tinggi ya. Kemampuan untuk beradaptasi itu tinggi. Maka resilience itu hubungannya dengan emosi ya. Jadi emotional resilience itu ya. Bukan dengan fisik. Nah, fisiknya mungkin kuat tapi mentalnya lembek ya. Jadi di sana itu kapasitas yang harus dimiliki apa? Jadi emotional resilience involves the capacity to act and to thrive in the face of adversity and stress. Jadi ada kemampuan untuk adaptasi dan berjuang bagaimana menghadapi stres dan juga yang
semua yang seolah-olah berlawanan dengan apa yang kita inginkan ya. Ada kemampuan untuk beradaptasi. Contoh yang paling bagus kemampuan beradaptasi yang sangat hebat itu air. Air itu ya. Air yang sudah kotor, warnanya merah, dan itu nanti bisa menjadi air bersih lagi. H2O itu. Ketika dingin menjadi es, ketika panas sekali menjadi uap, ya, seperti hilang gitu ya. Ketika dimasukkan gelas menjadi gelas bentuknya. Ketika harus kemana selalu mengalir dengan warna merah cerah ya. Itu kemampuan luar biasa. Air itu ya. Contoh yang sangat luar biasa. Dan dibutuhkan gitu ya. Dibutuhkan. Maka kapasitas untuk beradaptasi itu penting. Adaptasi air tidak sama dengan adaptasinya bunglon ya. Bunglon itu cuma warnanya diubah tapi lain dengan air ini ya. Makanya orang bisa, oh dia bisa mudah mengubah diri seperti bunglon, nah itu malah jelek ya. Oh dia tuh bunglon, menghadapi orang ini dia bilang iya, orang itu bilang oh, orang itu jelek gitu. Ya. Jadi itu bukan bukan bunglon, berubah-ubah. Ini berubah tapi H2O-nya itu tetap. Nah, maka itu harus diusahakan dibangun ya, building emotional resilience. Dengan apa? Kalau kita buka di internet banyak sekali cara-cara, banyak sekali teorinya. Tapi yang saya ambil sendiri ini dari pengalaman saya sendiri yang sangat menolong ketika saya jatuh, ketika saya terpuruk, ketika saya menderita, ketika apa yang saya inginkan sepertinya tidak ya, terlihat gitu ya. Bahkan ketika harusnya bahagia menjadi sedih ya. Ternyata mengatur mental itu ya penting itu mindfulness bagaimana kita bisa tetap fokus ya pikirannya itu dikontrol gitu ya ketenangan pikiran itu tetapi juga yang kedua strong social connections maka kita harus punya teman harus punya orang lain friends itu penting ya teman-teman kita tapi juga harus muncul dan harus ada itu seperti tidak boleh tidak ada itu namanya positive outlook atau pikiran kita itu selalu bisa positif memandang kehidupan ini positif yang dilihat bukan yang negatif terus ya maka kalau tiga ini bisa diatur kita jauh lebih mudah tentunya tadi ada kekuatan Tuhan ini yang kita hadapi ya saya ini misalnya mindfulness ya itu harus praktek ya coba bayangkan gini, kamu punya pacar, ada cewek cantik punya pacar. Pacarnya bilang, saya mau camping. Tapi karena kita tidak ikut, ternyata yang camping itu ada teman kita yang cantik juga. Gitu ya. Dan dekat dengan pacar kita ya. Si pacar yang camping itu tidak merencanakan untuk dekat dengan cewek itu, tidak tapi pikiran dari pacarnya cewek ini sudah wah pasti nanti gini, pasti nanti telepon terus ya. Kamu di mana? Di sini. Sedang apa? Ya. Padahal jadi pikiran itu nggak diatur sehingga kemana-mana sampai seolah-olah apa yang kita pikirkan itu sedang terjadi gitu ya. Wah ini pasti pacar saya sedang selingkuh ini. Buktinya, nah saya telepon nggak jawab. Buktinya, nah lalu dengan berbagai bukti hubung-hubungkan ya hanya karena kita curiga dan memberi makan kepada pikiran yang bisa kemana-mana itu. Itu cuma contoh. Banyak hal kita itu menjadi sedih karena pikiran kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol itu.
Jadi kita dibawa kemana-mana. Maka orang bisa gila di situ itu. Lepas. Pikiran yang tadi terkontrol menjadi semakin tidak terkontrol, semakin akhirnya lepas, lalu lupa ingatan ya. Lepas. Menjadi gila itu. Orang gila bukan hanya karena perasaannya sedih, tapi karena pikirannya itu nggak diatur ya. Maka kalau orang bilang dia itu sakit pikirannya gitu ya, bukan sakit hatinya ya. Practicing mindful penting fokus. Nah, yang kedua tadi itu strong social relationship. Saya beri gambar bunga ini dengan bermacam-macam bunga dijadikan satu menjadi indah. Ini bukan bunga yang sudah diambil ya. Ini saya foto dari taman. Memang bunga yang sedang dan ditanam seperti itu ya. Beragam, saling menjadi warna yang indah, orang senang ya. Di sana seolah-olah mereka saling membantu, ada maintaining strong social actions. Mereka itu bisa saling berkait ya, memberi warna, memberi bau harum, memberi keindahan, memberi berbagai beragaman ya. Itu ada mutual love and loving relationships. Ya. Kalau ini manusia sangat bagus sekali. Itu kebahagiaan. Resep dari kebahagiaan itu sebenarnya ketika kita itu bisa saling memberi, menerima. Ya. Kita dipuji itu kan berarti ada orang yang memberi pujian. Kita ditolong berarti ada orang menolong. Nah kita juga harus bisa menolong. Gitu. Maka pertanyaannya bagaimana kita bisa membuat hubungan kita itu lebih harmonis dengan lebih banyak orang. Ya. Itu dalam Injil terus Tuhan Yesus mengatakan sesuatu ya. Treat others as you would like to be treated. Ya. Kamu harus memperlakukan orang lain seperti bagaimana kamu sendiri ingin diperlakukan. Kalau kamu nggak ingin dihina, jangan menghina. Kalau kamu nggak ingin direndahkan, jangan merendahkan. Kalau kamu ingin, lalu apa yang ingin kamu terima, yang kamu buat. Treat others as you would like to be treated. Ya. Itu jalan emas bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain ya. Nah kalau dalam ini bunga ini, oh saya paling indah, paling ini, saya nggak mau diletakkan di pinggir, saya mau, nah itu hanya saya gitu ya. Sama kalau misalnya gigi, gigi kita itu iri dengan kuku, kita kan sama-sama keras ya. Tapi kenapa kuku boleh tumbuh terus panjangnya, sedang gigi hanya segini. Nah, coba kalau gigimu itu tumbuh seperti kuku gitu ya. Lalu giginya keluar dari mulutmu tumbuh terus gitu ya. Kan justru gigi harus tahu kapan harus berhenti bertumbuh. Dan itu adalah memang harmoninya di situ. Jadi jangan iri dengan kuku. Kalau kuku cewek kan terus dihias, terus dikitek. Saya juga pengen gigi itu dikitek. Agak gila bah gitu. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan diri di sosial yang nyata itu. Tahu diri ya. Tahu batas-batas itu penting. Ini tentang sosial tadi. Yang ketiga, fostering positive outlook. Memang harus kita usahakan untuk berpikir positif, melihat yang positif. Di Cina itu ada filsafat yin yang. Dalam gelap ada terangnya, dalam terang ada gelapnya. Dan itu semuanya harus diterima. Karena apa? Pikiran positifmu itu akan membuat happy, cheerful, lebih ceria, punya self-confidence, lebih confident, lebih percaya diri. Bahkan nanti menjadi lebih baik, kind, bisa memperlakukan orang lain itu lebih baik. Carefree, bisa care dengan orang lain.
dan bisa calm, tidak meloncat-loncat, tidak. Jadi ketika menghadapi masalah itu benar-benar bisa tenang, serene, unbeat ya. Itu karena positive thinking. Tetapi kalau negative thinking, kita kunci kamar, sudah pakai kunci, takut pencuri masuk. Jendelanya, setelah jendela lagi, wah gentengnya, wah akhirnya, wah pencurinya nanti pakai ini alatnya. Lalu kita bayangkan bahkan tidak bisa tidur sendiri ya. Kadang-kala kita harus bisa melepas, let it be, ya. Let it go. Ya. Negative thought, pikiran negatif, itu pasti selalu membuat unhappy, tidak bahagia, bahkan frightened, ketakutannya. Bahkan lalu kita bisa judgmental itu, mengagumi. Bisa juga cemas, bisa juga depressed, ya. Lalu resentful, dan kita seperti mau balas dendam, ya. Marah, sedih, ya. Lalu pesimis, ya. Maka saya tadi mengatakan ketika saya diminta ke Thailand, lalu diminta mendirikan perguruan tinggi, tidak ada duit, tidak ada modal. Tapi memang rahasia Yesus sama Yesus ya, tidak pernah ada dalam misi Romo-Romo Yesuit itu yang dimulai dari uang. Kita punya uang, mari kita dirikan sekolah. Kita punya uang, mari kita dirikan ini. Bukan. Uang itu pasti nomor terakhir. Tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Yang penting misinya bagus, nanti usahanya seperti apa, dengan doa, bekerja, Tuhan memberi, God's providence, lalu jadi. Jadi dimulai dari misi, hal yang baik ya, secara positif gitu ya. Nah, maka kalau orang berpikir seperti itu, orang itu bisa memilah-milah ya. Misalnya, waduh sekarang kok mendung ya, waduh sekarang kok gelap ya. Malam itu gelap, tapi mataharinya itu masih di balik awan, itu masih ada matahari. Di sini pagi, di Amerika itu sore. Nah, persis dibaliknya. Di sini jam 11 siang, di Amerika itu jam 11 malam. Nah, pengalaman kita gelap, pengalaman mereka terang. Jangan lupa bahwa kejadian-kejadian hidup yang kelihatannya gelap semuanya itu, di sana ada terang. Tidak pernah ada gelap, itu pasti hanya gelap. Tuhan tidak pernah memberikan seperti itu ya. Nah, oke, karena kita banyak yang mungkin berkristen Katolik ya, saya masukkan ke kitab suci ya. Contoh orang yang bisa berpikir positif dan mendapat kekuatan dari itu ya. Dari Markus 9:23 itu. All things are possible for the one who believes. Semua itu mungkin bagi orang yang percaya. Biji apa itu? Iman sebesar biji sawi pun bisa memindahkan gunung. Dari surat Paulus ke orang-orang di Filipi, I can do all things. Saya itu bisa semuanya ya. In him, dalam dia, who strengthen me. Kekuatannya dari Tuhan, bukan dari saya. Lalu juga Nabi saya, God gives power to the faint and strengthen the powerless. Bahkan yang orang yang pingsan aja ya, bisa dikuatkan kok. Apalagi juga orang yang tidak punya kekuatan. Itu kekuatan Tuhan. Musa bisa memimpin orang Israel keluar dari Mesir, padahal hanya dengan tongkat ya. Tongkatnya bisa memukul batu keluar air, bukan karena tongkatnya itu, kekuatan Tuhan. Bisa membelah laut ya. Dengan tongkatnya itu. Tongkatnya bisa menjadi orang. Itu semua adalah iman ya. Dan kekuatan bagaimana kita itu mengandalkan bukan dari diri kita sendiri. Maka kebahagiaan dan kedamaian kita itu lebih-lebih kebahagiaan dan kedamaian pikiran dan hati ya. Itu tidak tergantung pada apa yang terjadi pada kita. Kita dapat lotre bahagia, kita lulus bahagia, kita cari pekerjaan dapat terus bahagia.
wah berarti kebahagiaan itu dari luar ya. Ketika kita punya uang, punya mobil, lulus, punya ini, yang bukan, bukan dari itu. Ada orang mobilnya bagus, rumahnya bagus, tiap hari nangis. Masih iri dengan tetangganya yang lebih kaya. Maka di mana kedamaian pikiran dan juga hati itu ya, itu kebahagiaan tergantung pada on the way we choose to think about those things. Bagaimana kita berpikir tentang itu. Bagaimana kita memandang uang. Ada orang punya uang 1 miliar, tetap sedih. Ada orang yang cuma bisa beli nasi sehari 10.000 sudah bahagia. Saya pernah diundang makan waktu saya di Amerika. Itu ada teman dari Indonesia, 2 orang pengusaha dari yang berbeda, anak-anaknya di sana. Saya ngajar anak-anak mereka. Lalu satu datang ke rumah, yuk makan, makan. Kita makan di Chinese restaurant, duduk. Lalu satunya itu pesan makanan enak-enak. Ketika makanan datang, ambil menu yang lain datang, saya duduk mendengarkan mereka ngobrol. Obrolannya itu begini singkatnya. Yang satunya bilang, wah Bapak bahagia sekali ya. Usaha-usahanya di minyak dan ini itu. Wah, Bapak lebih besar kan, Bapak kan di Cina sana ada keramik, ada ini. Lalu ketika saling membandingkan itu bukan perasaan yang muncul itu kerendahan hati, lebih kecil tapi sedih gitu loh. Orang itu kok lebih sukses dari saya, padahal itu termasuk orang-orang yang sukses, bisnis sukses ya. Kok bisa sedih? Akhirnya ketika makan juga makannya tidak dinikmati ya. Saya yang malah menikmati makanan itu. Yang tidak punya apa-apa. Bisnis nggak punya. Atau mobil nggak punya. Tapi mereka punya semuanya. Yang satu di perusahaan minyak, yang satu itu usaha banyak di Cina ya. Saya sampai heran dalam hati ketika pulang. Ketika pulang naik mobil, mereka semua mobil bagus. Tapi ketika ngomong tadi kok mereka nggak bahagia ya. Nah itu, maka bagaimana kita milih untuk berpikir itu penting ya. Nah, karena apa? Kemampuan mengontrol pikiran, mengontrol hati, perasaan itu ya, yang dengan kekuatan Tuhan ya, itu menjadi inner power, kekuatan dalam batin, bukan dari luar, ketangguhan dari dalam. Maka dengan begitu, your inner powers will reassert themselves. Ya. Jadi kita tahu akhirnya malah bukan mengeluh. Saya nggak punya apa-apa, enggak. Saya masih punya mata, banyak orang buta. Saya masih punya telinga, banyak orang itu tuli. Saya masih punya mulut, banyak orang itu bisul. Saya masih punya tangan, banyak orang itu nggak ada tangannya. Saya masih bisa jalan, banyak orang nggak punya kaki. Lalu akhirnya kita reassert apa yang kita punya. Seperti kita mengumpulkan harta kembali. Ternyata saya masih bisa senyum. Ternyata udaranya ini segar. Ternyata, nah, lalu kita bilang ternyata, ternyata, ternyata. Dan itu menjadi kekuatan batin luar biasa. Inner powers. Ya. Dan bisa itu lift you up. Bisa mengangkat kamu ya, dari kekalahan pada kemenangan. From defeat to victory. Ya. Maka mengembangkan resiliensi, ya, ketangguhan mental, kemampuan beradaptasi, kemampuan menerima keadaan, ya, dan juga tetap berpikir positif. Ya. Itu supports better mental health. Dengan begitu, kesehatan mental kita menjadi lebih baik. Ketika kesehatan mentalnya itu lebih baik, ada personal growth, ya, ada kemampuan tumbuh secara personal, secara diri itu ya, diri sendiri. Dan juga untuk semua well-being dan kesejahteraannya. Kesejahteraan itu bukan karena kita punya semuanya, tetapi kita bisa melihat secara positif apa yang ada. Dan bisa menikmati, mengembangkan.
Maka terakhir ya, sering kita itu menjadi tidak punya resiliensi atau juga kita takut itu karena kita itu kata I can menjadi I can't, ada T-nya itu loh. Jadi T-nya itu dibuang saja. Aku nggak bisa, aku ini kan miskin, aku nggak bisa, aku kan jelek, aku nggak bisa, aku kan banyak dosanya, aku nggak bisa karena, nah kamu pasti bisa karena kamu ini. Hilangkan itu. Is embrace I can attitude. Ya. Ini positif. Feelings of confidence actually induce increased strength. Ketika kita bisa, saya bisa. Kekuatan tidak hanya dari saya, dari Tuhan. 5 roti, 2 ikan bisa untuk makan banyak orang. Bagaimana Tuhan memberikan itu? Maka the problem is the I can't, ada T-nya, attitude. Sikap yang selalu pakai T, tidak. Gitu. Ini menjadi sindrom ketidakmampuan. Seperti orang yang tidak berdaya, seperti orang yang tidak punya apa-apa, bahkan seperti orang yang dalam tanda petik tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya mata, tidak punya masa depannya. Dan orang seperti itu tidak bisa hidup secara penuh, apalagi bahagia. Malah akan didatangi oleh banyak penyakit. Ya. Itu sebagai pembukaan. Nah, sekarang saya ingin, ini waktunya sampai jam berapa? Saya ingin kalau ada pertanyaan, ada sharing, nanti bisa saya masukkan ke slide-slide yang lain tentang perkembangan diri atau apa kesehatan mental itu seperti apa, kedewasaan atau saya banyak slide yang mungkin nanti cocok untuk pertanyaan, kalau enggak bisa kita sharingkan ya. Jadi saya tidak mengambil ini terus dari internet yang resilience itu apa terus seperti apa, saya ingin sekali ada yang dari sana singkat-singkat tetapi lebih bagaimana saya sendiri juga mengalami ya. Dulu waktu saya selalu aku nggak bisa, bener-bener nggak bisa ya. Ketika saya bisa, akhirnya bisa ya. Yes, gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau menanggapi. Oke, terima kasih Romo atas pemaparan materinya. Tadi seru banget ya materinya. Tadi kalau saya sendiri sih saya tertarik ke mindfulness ya. Mindfulness karena kesadaran conscious. Gimana cara kita untuk mengendalikan emosi kita sendiri kan juga. Dan untuk itu kan kayaknya kita nggak boleh untuk bereaksi secara impulsif, kita nggak bisa untuk berlebihan ke pikiran-pikiran kita. Makanya tadi juga ada dibilang positive thoughts ya. Kalau menurut saya sih itu sangat seru dan juga itu sangat aplikatif dilakukan di kehidupan sehari-hari. Kalau menurut Raja gimana Raga? Nah, kalau menurutku setuju banget sih seperti yang dikatain Danu tadi. Jadi di sini tuh bisa diambil kalau ini kita harus merubah dari apa yang nggak bisa jadi bisa. Nah, itu tuh cukup bagus banget buat kita ke depannya karena bakalan bikin diri kita bisa lebih percaya diri dan lebih pede lagi buat ngelakuin sesuatu. Jadi kita seperti nggak apa ya ragu-ragu seperti itu. Nah, jadi kita mungkin bakal lanjutin untuk ke sesi tanya jawab nih buat teman-teman semuanya. Langsung aja bisa tulis pertanyaan di kolom chat atau bisa raise hand. Kalau ingin bertanya secara langsung, kita bakal bacakan dan diskusikan bareng teman-teman. Ini ada yang nulis izin bertanya Romo, menurut Romo bagaimana kita melihat peran iman bukan hanya sebagai penolong di saat susah, tetapi sebagai resilient jangka panjang gitu. Bagus pertanyaannya ya. Oh tapi tadi PPT-nya belum di full screen ya. Iya. Minta di full screen atau sudah lewat. Oke, eh, saya jawab bagaimana iman itu ya
menjadi kekuatan tidak hanya saat susah, tetapi jangka panjang gitu ya. Yang saya sharingkan tadi itu memang bukan cuma ketika susah, justru itu bermakna ketika kita itu jangka panjang. Ketika iman itu hanya saat itu. Misalnya ya, contoh, kalau saya diberi sakit, oh beriman kalau sembuh, lalu wah Tuhan itu baik. Malah tidak. Justru ketika saya diberi anugerah penyertaan, dalam kesakitan pun saya bisa menanggung. Dan seandainya sakit ini sampai nanti dipanggil, saya masih bisa menanggung itu ya, penyertaan ya. Seperti Salomo, Salomo ya, Raja Salomo itu kan terkenal kebijaksanaannya ya. Ketika disuruh minta kepada Tuhan, dia minta kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu artinya apa? Kebijaksanaan itu bukan kemampuan untuk diberikan supaya semuanya siap. Ya. Misalnya, saya pinter, saya ya, saya ini. Sehingga ketika ada masalah, saya bisa menghadapi. Bahkan ketika ada pertanyaan, bisa langsung menjawab karena pinter. Bukan. Itu lebih kepada penyertaan. Tiba-tiba Tuhan menganugerahkan itu sehingga kita bisa jawab. Tuhan menganugerahkan itu ketika kita. Jadi itu penyertaan Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Itu iman. Dalam kesulitan apapun, kalau harus ditanggung seumur hidup, tetap bisa. Nah, bagaimana itu bisa dibangun ya? Ada dua hal di situ. Satu, memang cara berpikir kita yang harus diubah ya. Misalnya ya, orang itu selalu memandang salib adalah penderitaan ya. Tapi Yesus malah bilang, panggul salibmu. Ya. Apa itu? Lalu banyak nasihat yang bagus-bagus dari teman-teman yang memang orang yang beriman ya. Daripada kamu mengutuk kegelapan, gelap itu pasti ada. Nyalakan lilin. Nyalakan lilin. Lilin yang kecil itu bisa mengusir kegelapan. Apa usahamu? Ya, seperti itu. Jadi justru itu akan menjadi kekuatan jangka panjang ketika kita bisa melihat sebaliknya. Ya. Malah harus memanggul sare. Musuh harus dibentukkan. Cintailah musuhmu. Karena apa? Kadangkala teman-teman kita itu ketika menasihati kita, mendukung, wah bagus, bagus, tidak berani. Sedang musuh, kita jelek katakan, wah kamu itu jelek. Tapi teman kita nggak berani. Ya. Oh kamu tuh baik. Jadi caranya nomor satu adalah kemampuan untuk berkorban, ya, memanggul salib. Yang kedua, kekuatan itu benar-benar Tuhan, bukan dalam diri kita sendiri. Ya. Harus rendah hati. Oke, mungkin ada pertanyaan lain yang saya tidak lihat, Putra atau Raga. Di sini ada Aristotelu dan Bernard. Untuk Aristotelu dipersilakan untuk on cam dan on mic untuk bisa langsung bertanya ya. Oke, Kak, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Kak tidak bisa on game. Ini karena jaringan saya agak mengganggu. Oke, oke. Tapi kedengaran suaranya. Ada pertanyaan atau sharing? Sharing sedikit Romo sekalian ini Ya. ya itu pertanyaannya gitu. Nah, saya punya pengalaman Romo. Ada teman apa ya? Ya tadi kan kita belajar tentang kesadaran gitu. Terus ada temanku ini mungkin
dia tuh yang gangguan mentalnya ya itu bila dikatakan 60% lah gitu. Nah, dia sudah mau masuk ya kalau mahasiswa di semester akhir kan pusing dengan tugas akhirnya apa yang lain-lain gitu. Nah, dia tuh apa namanya? Itu merasa gagal gitu. Merasa gagal, merasa tidak bisa dan lain-lain, tidak ada dukungan lah dari orang-orang sekitarnya, ya orang tuanya. Kalau dia mau melangkah, dia apa takut gitu, ragu-ragu untuk mau ambil langkah selanjutnya gitu. Karena nanti kalau dia mau melangkah, ya kata-kata orang tuanya, ya kamu itu anak-anak yang tidak bisa dan tidak mampu gitu. Nah, satu sisi uh, itu karena dia tidak mau apa ya menerima semua itu, dia mau apa ya mencari jalan singkat gitu, ya dalam tanda kutip untuk mau bunuh diri gitu. Nah, itu bagaimana ya Romo kalau kita apa di posisi begitu saat kita ya dalam masalah besar atau dalam ya kerjaan tugas akhir begitu untuk kita kita punya eh, apa kesehatan mentalnya supaya stabil begitu, itu bagaimana caranya ya Romo ya untuk tetap Untuk tidak tetap berpikir yang hal-hal yang tidak yang orang omong gitu Romo. mhm. Terima kasih. Oke. Eh, sebelum saya jawab, ada yang ingin menjawab, membantu? Karena masalahnya itu sangat konkret. Itu bukan pikiran, tapi itu benar terjadi. Dan itu bisa terjadi pada siapapun ya. Sudah tahap akhir, tapi memang ada gangguan ya secara pikiran, mental. Bahkan tidak berani melangkah. Terus bagaimana membantu dia? Ada cara-cara yang memang harus dilakukan, ya, yang bukan dari kita ya. Misalnya gini, di Sanata Dharma ada bimbingan konseling, gitu. Lalu juga ada apa yang memang secara medis ya. Jadi jangan dihiraukan, jangan diabaikan apa-apa usaha yang memang melalui entah itu obat, medis, atau bimbingan konseling dan semuanya ya. Tapi yang dibutuhkan tuh benar-benar ada teman, ada yang mendampingi. Jadi waktu misalnya kita bayangkan itu, nggak usah mikir orang yang sekarang sedang mengalami. Bayangkan ketika kita kecil, rasa tidak berdaya. Ketika kita bayi, lahir, haus, lapar, kita nangis. Nggak lain, cuma nangis. Lalu ibu menolong kita, diberi. Kita memang saat itu kita nggak bisa apa-apa. Apalagi jalan, ngomong aja nggak bisa. Lalu ketika kita mulai berjalan, belajar berjalan, ada orang yang berusaha memegang, tapi tidak memegangin terus, tapi dibantu kadangkala, kadangkala dilepas, kadangkala, dan diberi contoh jalan yang baik seperti apa. Ketika dia belajar ngomong, sama ya. Jadi memang ada titik-titik tertentu dalam pertumbuhan kita, masa hidup kita itu, kita seperti kembali lagi kepada ketidakberdayaan waktu kita lahir itu. Nah, kalau nggak ada yang nolong, ya memang nggak bisa. Jadi yang harus diusahakan memang harus ada orang yang bisa mendampingi, menolong. Kalau tidak, ya pasti sudah selesai di situ ya. Jadi bayangannya adalah seorang bayi atau seorang yang sedang sakit, orang yang tidak bisa pergi ke belakang harus ditolong untuk jalan. Orang yang tidak makan harus diinfus ya. Memang harus ada pertolongan-pertolongan dari teman-teman yang siap untuk itu. Tapi itu kan nggak mudah nolong seperti itu. Nah, karena ini lebih ke arah mental, ada hal-hal yang memang perlu dalam saat pendampingan itu ada menyadarkan kembali. Jadi kesadaran diri.
sadar gitu ya. Sadar itu artinya tadi itu mindfulness itu ya. Fokus lagi itu seperti apa? Misalnya ya. Dalam saat-saat seperti itu kita dampingi untuk ada latihan meditasi kecil-kecilan, ada bacaan-bacaan yang mendukung supaya punya kekuatan. Ya. Memang harus ada yang ini. Sampai dia itu sadar kembali bahwa apa yang dia pikirkan itu tidak semuanya benar. Orang yang sudah lupa ingatan itu bisa yakin bahwa itu benar. Misalnya tiba-tiba dia lari sekencang-kencangnya dan ketakutan. Terus kenapa kamu lari? Lu saya ini kan jagung, itu burung mau makan saya. Jadi dia merasa bukan sebagai manusia tapi sebagai jagung. Lalu dikejar burung mau dimakan. Itu berarti kan sudah lepas. Nah, ini kan belum, tapi ini ada keinginan untuk itu ya. Jadi nomor satu pendampingan, kalau bisa, kalau nggak bisa mencari orang yang bisa ikut mendampingi. Jadi kita konsultasi dengan Romo, dengan siapa, lalu ketemu ngobrol. Jangan dibiarkan sendiri lah. Setelah ada kesadaran dia kembali apa yang positif, di sana ada proses yang namanya itu penerimaan diri lagi ya. Ada self acceptance, itu harus ada tahapnya itu. Itu semakin memahami dirinya sendiri lagi, lalu muncul self confidence, ada rasa di mana dia punya saya ini bisa, gitu ya. Lalu baru tumbuh. Ya. Maka kalau nasihat saya itu, kalau tahu kayak gitu, mungkin dikenalin sama entah Romo, entah suster, entah apa, diajak ke sana sambil ngobrol. Nanti tiba-tiba dari obrolan, dari pertemuan itu bisa terurai lagi gitu. Intinya jangan dibiarkan sendiri, harus ditemani. Itu. Ada pertanyaan lain? Nah, baik. Ini ada pertanyaan lagi nih Romo dari Brigita Amanda Maharani. Pertanyaannya, terima kasih untuk sharingnya Romo. Saya mau izin bertanya, jika kita sudah membawa pikiran positif dan bisa lebih teguh, tentunya kita ingin teman di sekitar juga bisa seperti itu. Tetapi, bagaimana cara untuk membantu dan menolong teman saya agar bisa terus berpikir positif dan lebih tahan menghadapi kesulitan karena dukungan dan saran yang saya beri terkadang tidak bisa mendorong dia. Terima kasih Romo. Ya, nah yang penting kan kita sudah punya keinginan, punya ide, ingin menolong ya. Kalau orang bisa seperti yang saya pikirkan, itu akan lebih baik ya. Orang punya positive thinking semuanya gitu ya, teman-teman kita. Nah, kadangkala kita ingin menolong itu, tapi kadangkala juga kita terlalu yakin bahwa saya bisa menolong atau terlalu yakin bahwa saya ini lebih baik dari dia, nah, atau apa. Ketika hal-hal di mana dia merasa tidak nyaman nah, dengan ajakan kita atau cara kita mengajak, itu pasti bisa counterproductive ya. Makanya ada satu dasar yang pertama itu mengenai Santo Agustinus dan ibunya Santa Monica. Kedua-duanya adalah Santo ya, Santa. Santo Agustinus ini akhirnya seorang uskup yang sangat terkenal, penulis, filsuf, teolog ya, yang terkenal sampai sekarang. Padahal waktunya itu dalam tanda petik nakal, berandalan, yang ibunya sampai tidak bisa apa-apa, ibunya sendiri. Nah, Monica kekuatannya adalah doa. Jadi didoakan, kekuatan doa. Ya. Itu supernatural, jadi tidak hanya menolong secara kemampuan, tapi didoakan. Yang kedua, memang metode dan cara itu ya. Jadi kita ini kan dalam arti tertentu ya, ketika mengajak teman itu ada
tiga hal. Ya. Satu yang namanya kebaikan. Nomor dua kebenaran. Nomor tiga keindahan. Kebaikan itu goodness. Ya. Baik. Kebaikan, goodness. Kebenaran, truth. Tapi juga ada keindahan, beauty. Contoh, maksudnya baik, tapi belum tentu benar. Ada ini benar, tapi belum tentu baik. Ada loh hal seperti itu benar, tapi belum baik. Apalagi kalau caranya tidak indah. Contoh misalnya ya, saya menolong orang yang pengemis itu minta makan, dan saya punya kebenaran, orang miskin ditolong. Benar itu. Dan itu adalah kebaikan. Iya, ditolong. Tapi caranya dilempar, gitu. Dikasih, tapi dilempar. Nah, itu kan nggak indah ya. Maka perpaduan antara bagaimana kita menyampaikan yang baik, yang benar, dengan keindahan. Itu penting, perpaduan. Bagaimana, itu seni ya. Menyampaikan sesuatu yang benar dengan cara yang salah. Ya. Menyampaikan sesuatu yang baik dengan. Makanya mungkin kalau cara kita sendiri seperti apa, teman-teman seperti apa. Jadi satu doa, dua metodenya seperti apa. Yang ketiga, pasti orang itu punya orang yang menjadi idola, menjadi idealitasnya dia atau apa, itu siapa itu ya. Yang kadangkala kalau kita sampaikan dia nggak mau menerima, tapi ketika disampaikan oleh orang yang dia merasa nah, itu bisa ya. Itu mungkin cara-cara kalau kita pengen membantu. Tapi untuk dari diri kita sendiri sudah sangat bagus. Kita punya keinginan, kita punya kebaikan, kita punya juga apa concern ya. Yang terakhir, jangan frustasi ketika itu tidak berhasil, karena Tuhan itu punya caranya sendiri, dan pada suatu saat nanti segalanya indah pada waktunya, bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Oke. Oke. Tadi kayaknya Kak Bernard resen ya, jadi mau bertanya atau enggak, Kak? Iya Kak, mau bertanya. Baik, Romo, selamat siang Romo. Selamat siang. Ya, Romo, saya ingin bertanya tentang next dari apa yang sudah saya usahakan selama ini, tapi saya masih belum mendapatkan titik di mana, oke, saya merasa cukup. Jadi selama saya proses kuliahan, saya juga survive mengusahakan diri saya supaya bisa kuliah. Nah, hasil saya sudah bisa kuliah. Kemudian saya merasa saya tidak masih kurang dalam suatu pekerjaan. Jadi seorang guru masih kurang. Jadi saya ingin mencoba untuk mendapatkan pendidikan kembali. Dan saya sudah mengusahakan, khususnya saya sudah berusaha mencari perguruan tinggi di luar negeri yang mana memang menurut saya cukup berguna buat saya nantinya. Saya sudah mencoba mencari dan ada titik di mana saya sadar ketika syarat persyaratan itu ada satu yang membuat saya harus jatuh, yaitu tentang syarat bahasa Inggris IELTS. Jadi syaratnya itu tidak mencukupi. Kemudian saya merasa itu tantangan terberat saya. Kemudian saya sudah dapat solusi dari nilai yang gagal tersebut, yaitu adalah mencari ke negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris. Kemudian saya mencoba di negara lain, khususnya di negara Jepang, karena saya punya basic native Jepang. Kemudian di situ saya sudah mencoba untuk mendapatkan sertifikat dan bisa pergi ke Jepang. Tapi satu momen di mana saya harus kembali lagi berhenti untuk tidak bisa mengambil ke Jepang karena tentang biaya. Jadi harus menunggu 1 tahun lagi dan saya akan mengulang. Di situ kan saya merasa tantangan ini kenapa sampai di saya sudah mengusahakan
Saya sudah mencoba mencari solusi, tapi ada lagi masalah yang harus saya hadapi. Ya. Dan disitulah Romo saya menyadari motivasi saya semakin lama semakin menurun untuk menjadi pribadi yang mungkin lebih lagi dari yang sebelumnya. Dan kira-kira Romo, apa yang harus saya usahakan supaya saya tetap kembali konsisten ke tujuan saya, yaitu adalah untuk melanjutkan studi ataupun bekerja ke negara lain. Itu Ya. Romo. Ya, Terima kasih Romo. terima kasih. Itu pengalaman yang sangat nyata ya. Akan jawab dengan pengalaman saya bertemu dengan seseorang yang saya merasa saya sendiri terinspirasi ya untuk menjawab. Minggu yang lalu saya itu diajak ke militer di Magelang. Nah, gubernurnya itu baru, Majen, Mayor Jenderal. Agamanya Protestan. Nah, dia itu masih saudara dari teman dekat ya. Makanya dia bilang, Romo, ayo kita ke Akmil. Nanti Romo saya ketemukan dengan gubernur Akmil yang baru. Nanti bisa kerjasama dengan De Brito. Berapa itu? Nah, terus saya disambut dengan teman saya itu dengan begitu antusias, ya diajak keliling di mana di kantornya. Lalu suatu saat kita tuh duduk di kantornya itu dan dia mulai cerita, Romo ya itu triple minoritas. Saya mau mengatakan saya sampai sekarang ini begini itu mukjizat dan itu melalui banyak penderitaan. Sekarang sampai bintang 2, umurnya masih muda dan jadi situ ya. Nah, dia bilang gini, saya itu punya keyakinan Romo. Karena dia sangat yakin dengan kitab suci dan dia bilang cerita Yusuf yang dijual dan menjadi pemimpin di Mesir. Jadi ada orang namanya Yusuf, ya, adiknya namanya Benyamin dan kecil yang dia bersaudara 12 itu anak Yakub. Yusuf itu mimpi saudara-saudaranya itu menyembah dia sebenarnya. Dan dia ceritakan, saya mimpi begini ya. Saudaranya marah, tuh. Masa kamu tuh nggak sopan ya? Nah, banyak hal membuat saudara ini akhirnya Yusuf ini ketika nganter sesuatu ke kakak-kakaknya, dia ditangkap oleh kakak-kakaknya, dimasukkan ke sumur supaya mati. Nah, akhirnya ada kakaknya namanya Ruben bilang, jangan, kita jual aja. Maksudnya pengen menyelamatkan Yusuf. Yusuf dijual ke yang akhirnya nanti membawa Yusuf itu ke Mesir ya. Lalu menyembelih salah kambingnya, terus baju Yusuf dikasih darah itu dikirim ke bapaknya bilang anakmu yang sangat kamu sayangi sudah mati dimakan hewan buas ya. Penderitaan Yusuf dibuang di sumur, dijual sebagai budak, di penjara, di semuanya. Jadi kesuksesan itu kesedihan terus gitu ya. Sampai akhirnya dia sukses di Mesir malah menjadi orang kedua. Dan ketika kakak-kakaknya, saudaranya di tempat lain itu kekurangan makan karena pertanian kering gitu, akhirnya cari makan di Mesir itu, Yusuf tahu itu kakak-kakaknya. Lalu akhirnya dia bilang, tolong adikmu juga dibawa. Dan ketika tahu betul itu saudara dan Yusuf itu nangis dan dia bilang saya itu Yusuf yang pernah kamu buang di sumur gitu ya dan kamu juga ya. Tapi saya berterima kasih. Nah, cerita itu menginspirasi teman saya yang sekarang Gubernur Akmil itu di situ itu, Romo memang penderitaan itu harus dihadapi. Jangan sampai mengalami gagal sudah langsung. Jangan. Buktinya yang saya alami. Sekarang saya triple minoritas. Saya bukan eh, dari agama yang mayoritas. Saya bukan orang Jawa, juga bukan dari istana gitu ya.
Nah, tapi keteguhan. Dan dia bilang, saya mohon dari Tuhan tuh, saya itu tidak diberi kemampuan yang hebat-hebat, tapi saya mohon penyertaan seperti Salomo tadi itu ya. Nah, mungkin cerita seperti itu tuh menggambarkan bahwa kedewasaan iman, kedewasaan diri itu terletak pada saat di mana kita itu bisa mengalami kegagalan dan berharap kan masih muda. Kalau nanti mencapai umur 40, 56 kan masih panjang ya. Jangan mudah terrobohkan. Itu salah satunya yang saya kira menginspirasi ya. Jangan mudah semangat. Ketika Tuhan memberikan itu kadang-kala jendela ini ditutup tapi pintu sana dibuka. Pintu ini ditutup ternyata pintu lain yang terbuka ya. Selalu berharap ya, jangan sampai diukur dengan kesuksesan yang di depan mata. Oke, mungkin itu ya. Baik, terima kasih Romo. Hmm. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Romo Hmm. dari Erna. Romo, terima kasih pemaparan materinya. Saya izin bertanya, dalam perjalanan membangun resiliensi, bagaimana kita membedakan antara sekadar bertahan hidup atau survive dengan benar-benar hidup penuh makna? Terima kasih Romo. Oke, saya mau bercerita kenapa saya jadi Romo Yesuit ya. Jadi waktu kecil itu, ini tadi soal hanya bertahan dan mencari makna ya. Waktu saya kecil itu saya tidurnya sama ibu dan 3 adik gitu ya, dan bapak namanya. Ibu selalu bangun doa rosario, dan waktu itu kok saya itu terbangun dan ibu doa rosario itu, ibu itu nyebut pas doa itu dalam bahasa Jawa ya, Gusti kula nyuwun supados pitoyo dipun timbali dados Romo. Karena Tuhan saya mohon supaya pitoyo, itu saya ya, itu dipanggil menjadi Romo, imam gitu ya. Saya cuma ya masih kecil dan ngapain dong, yang lain juga laki-laki kok saya yang tidak, saya nggak peduli gitu ya. Baru itu terngiang-ngiang lagi itu setelah saya mau masuk seminari ya. Nah, ketika di seminari, bapak saya itu saat meninggal waktu saya masih kelas 0 seminari. Bagaimana ditinggal seorang bapak? Bapak meninggal umur 57 dan dengan sakit, tentunya masuk keluar rumah sakit. Ketika saya jadi kelas 0, kelas 1, kelas 2. Kelas 2 itu kakak dan adik saya yang laki dua-duanya itu kecelakaan mobil. Adik saya itu lumpuh total di rumah sakit, tidak tertolong tapi harus lumpuh di rumah sakit. Lah kakak saya selamat. Lalu kakak perempuan saya yang ingin jadi suster itu berkorban untuk menunggu adik saya yang di rumah sakit. Suatu hari ada petugas dari rumah sakit ke rumah, terus ngajak ibu. Waktu itu juga dalam keadaan lemah ya, sudah nggak punya suami, lalu anaknya sakit. Ya. Diajak ke rumah sakit, langsung dibawa ke kamar jenazah. Nah ibu saya mikirnya yang meninggal adalah adik saya yang lumpuh itu. Ketika dibuka, yang meninggal itu kakak saya, perempuan, yang mau jadi suster itu. Jadi kakak saya terjatuh di kamar mandi. Itu kan mengagetkan sekali. Lalu adik saya dipindah dari rumah sakit Karyati, dipindah ke rumah sakit Elizabeth di Semarang. Karyati itu negeri, lalu dipindah ke Katolik, punya suster di Elizabeth. Karena takut nanti situasinya ya semua. Kita udah nggak berani ke Karyati gitu ya. Nah, adik saya 3 tahun di situ, akhirnya meninggal. Tentunya dia mendengar bahwa kakaknya jatuh di kamar mandi. Karena meskipun lumpuh separuh, tapi pikirannya kan masih jalan gitu ya. Jadi saya meninggal karena sering manggil kakak saya nggak pernah datang. Lalu ada itu kan kakaknya yang meninggal dia. Nah, dalam waktu di seminari saya mau sekolah mau menjadi Romo, Tuhan memanggil 3 orang tercinta, ya, bapak saya sendiri, adik dan kakak seperti itu. Rasanya seperti apa? Apalagi pengen jadi Romo. Ya. Nah, pada suatu saat saya itu bisa marah sekali. Lalu ketika sudah tahun ketiga,
itu harus menentukan mau kemana. Saya ingin keluar, saya nggak ingin terus. Lalu saya bimbingan rohani. Nah, malam-malam bimbingan rohani, akhirnya dinasihati, Pit, kamu nanti sebelum tidur doa. Padahal itu udah jam 1 malam ya. Saya pergi ke kapel kecil, mau marah sama Tuhan, tapi ketika masuk kapel yang gelap itu, saya malah tidak punya tenaga, lalu saya duduk di pojok sampai pagi. Pagi-pagi, pembimbing rohani saya tadi, Romo, buka pintu. Loh, kamu kok tidur di sini? Kamu nggak tidur? Sana tidur. Nanti nggak usah sekolah, nggak apa-apa. Akhirnya saya masuk kamar, terus yang lain pada sekolah, saya tidur. Jam 10 pagi saya bangun, sudah ada makanan disediakan, semuanya oleh teman-teman. Saya dimuti, saya dikira sakit ya. Waktu itu saya nggak sekolah, saya cuma mikir tadi malam terjadi apa. Yang terjadi itu adalah ketika saya masuk kapel, tidak ada tenaga, dan benar-benar sedih, itu seperti bergolak di dalam hati itu, ada diskusi gitu ya. Kamu marah? Iya, marah. Kenapa? Ya, kejadian di rumah kayak gini. Seandainya yang dipanggil Tuhan ibu, bukan bapak, saya nggak bisa terima kalau ibu. Saya sangat dekat dengan ibu, dan ibu itu meskipun tidak bisa baca tulis, tapi bagi saya itu sampai, ya, ibu meninggal umur 95 ya. Nah, kalau yang kecelakaan tuh kamu, yang lumpuh tuh kamu, bukan adik. Nah, seperti itu ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu akhirnya menyadarkan saya itu bukan siapa-siapa. Tuhan itu bisa memanggil kapan saja, dan bahkan kejadian yang lebih parah pun bisa terjadi di keluarga. Jadi itu bukan kita yang mengatur. Maka saat itu juga saya mengatakan, saya ingin mengisi hidup saya ini dengan makna. Ketika saya dipanggil Tuhan, saya bilang iya, tapi hidup saya sudah saya pakai untuk yang benar, the meaningful life. Apa itu? Saya memutuskan menjadi Romo Yesuit karena pembimbing saya Yesuit, paroki saya dekat dengan Romo Yesuit, rumah saya dekat dengan novisiat Yesuit. Akhirnya saat itu dengan sangat mantap saya memutuskan menjadi Romo Yesuit, masuk Yesuit. Sampai saya tidak pernah menyesal menjadi Romo Yesuit. Kalau ditanya apakah kehidupan Romo sudah meaningful, bermakna, ya jawaban saya ya sangat bermakna untuk banyak orang yang saya layani, untuk saya sendiri, dan juga saya nggak nyesel. Ketika nanti saya dipanggil, saya bilang, Tuhan, saya sudah memberikan apa yang Tuhan berikan dengan baik, gitu ya. Apakah saya suci sekali? Tidak. Saya juga pendosa, saya juga hal yang tidak baik. Tetapi itu menjadi hidup yang akhirnya sekarang saya perjuangkan. Kalau kamu diberi tugas, lakukan ini. Kamu kan bilang hidup itu sekali, dan ingin juga hidupmu itu bermakna, gitu ya. Maka sharing saya ini benar-benar terjadi dalam kehidupan, dan juga pernah saya tuliskan di apa, reuni dengan teman-teman Mertoyudan itu ya. Nah, itu ternyata keinginan untuk bermakna, untuk hidup itu harus disadari betul, dengan kesadaran kita itu hanya sekali hidup ya. Dan harus mempertanggungjawabkan ini. Dan ternyata dengan harapan untuk melayani Tuhan, banyak hal Tuhan itu begitu menolong ya. Dei Providentia, semua sudah disediakan ketika Tuhan meminta mengerjakan ini, sudah ada teman ini, semuanya ya. Kesulitan dihadapi, tapi itu selalu membuat ingat bahwa ini bukan saya. Tuhan menghendaki saya untuk apa. Jadi memilahnya bukan saya ingin apa, tapi Tuhan ingin apa ya dari sini. Kalau saya dihina, Tuhan ingin apa di sini. Saya sakit, Tuhan ingin apa di sini. Itu. Jadi makna ya, itu tidak dicari dari keagungan, kemegahan, tapi justru dengan melihat kembali saya itu siapa sih. Iya. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, Romo, bagus banget ya jawabannya, dan juga motivasi untuk bermaknanya tadi cukup dalam ternyata ya untuk menjadi seorang Romo. Untuk teman-teman yang bertanya, kami panitia mohon maaf karena sudah terbatas
dengan waktu, jadinya nanti untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mungkin Mungkin gini dapat Itra, ditanyakan. Danu, Ya, nih, saya tahu pasti bahwa saya itu bukan orang yang dipilih untuk jadi pembicara ini ya, tapi karena orang yang disuruh itu nggak bisa, akhirnya saya gitu ya. Tapi saya itu merasa senang karena apa? Saya pernah diundang untuk kelompok ini juga. Saya banyak diundang di berbagai tempat dan apa di The Brit sendiri tanggung jawab saya sangat besar dulu di Sanata Dharma gitu ya. Saya senang dengan anak-anak muda. Hidup saya itu saya habiskan di seminari tinggi ya, dan di seminari menengah, jadi pendidikan para romo, seminaris, tapi juga di universitas ya. Baru kali ini saya berkarya di SMA, saya menjadi rektor. Rektor itu kedudukannya di atas kepala sekolah karena sebagai pemilik SY ya, ketua yayasan harus mengarahkan. Tapi ini tingkat SMA dan ini anak-anak begitu yang gondrong-gondrong, yang nah saya bisa memahami banyak hal. Ternyata anak muda itu banyak kemampuan tapi juga banyak pertahanan dan banyak hambatan yang harus dilalui ya. Nah, maka ketika disodori tema resiliensi itu saya sangat senang karena apa? Ya memang ini yang sangat bukan ya. Supaya kita itu bisa tetap bertahan gitu, dan keinginan-keinginan kita itu tidak terus. Jadi ada desire, kehendak baik itu sudah bagus, goodwill dia. Tadi ada teman pengen nolong teman dia. Jadi kalau mau misalnya datang ketemu saya di Depo, saya selalu di De Brito, di kantor yayasan ini di Pasturan, mau ketemu boleh, mau main De Brito boleh. Kita juga sedang membangun apa, di Lab Alam itu rumah studi 30 kamar bisa untuk nginep, tapi sekarang pun sudah ada kamar, sudah ada tempat mancing, sudah ada. Jadi banyak hal yang kalau mau ketemu saya bisa menghubungi saya ya. Kalau saya senang dengan anak-anak muda, saya ingin sekali anak-anak muda itu bermakna, bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang tidak hanya ngomong, tidak hanya mengutuk kegelapan, mengutuk masa lalu, mengutuk diri sendiri yang diberi ini itu, tapi nyalakan lilin. Itu ya. Oke, mungkin sebagai penutup ada satu cerita kecil ini ya. Ada seorang biksu, yang 2 murid, dia bilang, siapa yang bisa menjawab ini menjadi pengganti saya yang baik dalam hati ya. Lalu dia, oke 2 muridku, kamu calon pemimpin, kamu saya beri uang 100.000 misalnya. 100. Itu ada 2 kamar, tolong dipenuhi dengan apa ya yang saya berikan. Dengan 100.000, tolong penuhi kamarmu itu ya. Jadi 1 orang 1 kamar. Satunya langsung beli pakaian bekas, sampah yang semua dimasukkan di kamar. Kan perintahnya untuk memenuhi kamar. Ada komputer bekas. Jadi 100.000 itu untuk memenuhi kamar, akhirnya penuh, lalu ditutup. Bahkan ketika dibuka, sampahnya itu keluar gitu ya. Penuh sekali. Satunya, dia beli lilin yang harum, di kamarnya bersih, ditaruh meja untuk meditasi, lalu lilin itu dinyalakan. Ternyata keharuman lilin itu memenuhi seluruh ruangan, nyalanya juga memenuhi. Bahkan ketika pintu dibuka, bau harum juga keluar. Mana yang lebih baik? Mengisi dengan sampah, sama-sama dengan 100.000 ya. Jadi hidup yang bermakna itu kita diskresikan, harus kita putuskan, jangan hanya perintah memenuhi gitu ya. Memenuhi bisa dengan sampah, bisa dengan keharuman, bisa dengan nyala ya. 1 kamar itu bisa diterangi dengan lilin dalam kegelapan penuh itu. Bahkan ruangan itu dipenuhi dengan keharuman ya, dengan harga yang sama. Tapi itu adalah pencarian makna. Maka hidup yang tidak direfleksi itu tidak layak untuk dihidupi, apalagi kalau tidak bisa memaknai itu ya. Itu kata-kata Socrates, seorang filsuf Yunani. Sebagai penutup itu ya. ya, terima kasih Romo. Aduh, kata-katanya bermakna banget ya. Katanya hidup yang penuh makna adalah hidup yang layak untuk dihidupi ya Romo. Bukan Juga hidup yang makasih. direfleksi. Oh ya, direfleksi. Oke. Layak untuk dihidupi. Direfleksi artinya direfleksi dan diberi makna. Oke. Oke, teman-teman tadi juga Romo Pit menyediakan waktu dan juga tempat. Kalau misalkan mau bertanya, boleh nanti minta mungkin kontak person
dari kita dulu untuk kita kasih tentang Romo Pit, atau mau main-main ke The Brito juga boleh. Oke. Boleh main Terus bareng juga juga boleh, main sendiri juga boleh. ya, Selalu nanti mendukung. nyoto di depan The Brito. Ya kan Romo? Boleh. Oke. Nggak kerasa kita udah sampai di penghujung acara ya. Dan semoga materi hari ini bisa jadi inspirasi dan juga benar-benar nyampe nih. Dan dimengerti sama teman-teman semua. Nah, sebelum benar-benar selesai, ayo kita foto bareng-bareng dulu. Silahkan teman-teman bisa on cam dan sesi foto ini bakal dipandu oleh Niko. Untuk Niko dipersilahkan. Baik semuanya, dimohon untuk menyalakan kamera karena sekarang kita akan masuk ke dalam sesi foto bersama. Mungkin teman-teman bisa menyalakan kamera sebentar. Oke, teman-teman, tunggu sebentar ya. Hitung 1, 2, 3 gitu. Oke. 1, 2, 3. Baik semuanya, terima kasih. Untuk Kak Raga dan Danu, silakan dilanjutkan. Jangan lupa dimohon untuk peserta webinar juga mengisi link presensi dan evaluasi yang sudah dibagikan di kolom chat. Supaya kita bisa sama-sama buat ningkatin kualitas acara-acara webinar yang akan kita adakan berikutnya. Oke, baik teman-teman semua. Atas nama panitia, saya Danu dan juga Raga mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaannya dan juga meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar hari ini. Sekarang, mari kita tutup acara kita dengan doa supaya apa yang kita dapat tadi dapat membawa kebaikan dan juga benar-benar terserap bagi kita semua. Mungkin nanti Romo apakah bersedia untuk memberikan berkat penutup juga? Boleh. Oke, untuk doa akan dipimpin oleh Anggun, lalu nanti untuk berkat penutup akan diberikan oleh Romri. Itu untuk Anggun, dipersilahkan. Romo, Ibu Bapak, dan teman-teman, saya Anggun akan membawakan doa secara Katolik. Yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, pada siang hari ini kami bersyukur atas penyelenggaraan webinar dengan tema Journey of Resilience. Terima kasih atas ilmu, inspirasi, dan semangat yang telah kami dapatkan bersama. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat menjadi berkat untuk menghadapi tantangan, menumbuhkan ketangguhan, serta menyalakan harapan dalam perjalanan hidup dan pelayanan kami. Bapa, kami juga memohon berkat-Mu bagi narasumber, panitia, dan seluruh peserta agar tetap diberi kesehatan, kekuatan, dan keteguhan hati. Semoga langkah kami ke depan senantiasa dipenuhi keberanian, ketulusan, dan semangat untuk terus bangkit dalam setiap keadaan. Akhirnya kami serahkan segala rencana dan usaha kami dalam penyertaan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga usaha-usaha kita dan juga kesulitan-kesulitan kita diberi jalan. Kita doakan, dan untuk orang-orang yang kita doakan diberkati oleh Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semuanya dan mereka yang kita akan diberkati dan dibimbing, dikuatkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih teman-teman semua. Nah, sampai ketemu kapan-kapan. Terima kasih, Romo. Ya.
Sampai ketemu lagi di acara berikutnya dan juga teman-teman sudah boleh untuk meninggalkan ruangan Terima Zoom kasih, ini. Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Eh.